Shalom Ebenezer Family, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bersama dengan keluarga besar GSJA Ebenezer Surabaya. Berikut kegiatan gereja kita selama sepekan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui scan QR Code atau transfer bank BCA. Diberitahukan kepada sidang jemaat bahwa GSJA Ebenezer sementara menghentikan semua ibadah onsite mulai 18 Februari 2022 sampai informasi lebih lanjut. Diharapkan sidang jemaat mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube channel GSJA Ebenezer. Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Mari bergabung bersama kami dalam ibadah doa malam. Setiap hari Jumat diadakan secara online pukul 7 malam. Online Gathering TCC dengan tema Relationship, Sabtu 26 Februari 2022 pukul 17.00 via Zoom dengan pembicara Pastor Christopher Tapi Heru. Rasakan dan nikmati lawatan kuasa Allah dalam ibadah live streaming GSJA Ebenezer. Ibadah umum 1 pukul 8 pagi, ibadah umum 2 pukul 5 sore. Jangan lewatkan ibadah sekolah minggu Ebenezer Kids pukul 10 pagi yang selalu hadir dengan acara-acara yang menarik dan memberkati putra-putri Bapak Ibu sidang jemaat. Mari mengawali hari kita dengan doa. Bapak Ibu sidang jemaat yang rindu untuk doa pagi dapat mengikuti ibadah doa pagi setiap hari Selasa sampai Sabtu diadakan secara online pukul 5 pagi. Bapak Ibu sidang jemaat, gereja kita sedang melakukan pembangunan perluasan gedung bertingkat. Kami memohon dukungan doa dari Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Info diakonia. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang ingin mengikuti penyerahan anak, baptisan air, dan pernikahan dapat menghubungi kontak person yang tertera di layar. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi kegiatan GSJA Ebenezer dan satelit-satelitnya dapat diakses melalui sosial media GSJA Ebenezer. Jangan lupa tetap menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Ebenezer Family, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bersama dengan keluarga besar GSJA Ebenezer Surabaya. Berikut kegiatan gereja kita selama sepekan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui scan QR Code atau transfer bank BCA. Diberitahukan kepada sidang jemaat bahwa GSJA Ebenezer sementara menghentikan semua ibadah onsite mulai 18 Februari 2022 sampai informasi lebih lanjut. Diharapkan sidang jemaat mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube channel GSJA Ebenezer. Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Mari bergabung bersama kami dalam ibadah doa malam. Setiap hari Jumat diadakan secara online pukul 7 malam. Online Gathering TCC dengan tema Relationship, Sabtu 26 Februari 2022 pukul 17.00 via Zoom dengan pembicara Pastor Christopher Tapi Heru. Rasakan dan nikmati lawatan kuasa Allah dalam ibadah live streaming GSJA Ebenezer. Ibadah umum 1 pukul 8 pagi, ibadah umum 2 pukul 5 sore. Jangan lewatkan ibadah sekolah minggu Ebenezer Kids pukul 10 pagi yang selalu hadir dengan acara-acara yang menarik dan memberkati putra-putri Bapak Ibu sidang jemaat. Mari mengawali hari kita dengan doa. Bapak Ibu sidang jemaat yang rindu untuk doa pagi dapat mengikuti ibadah doa pagi setiap hari Selasa sampai Sabtu diadakan secara online pukul 5 pagi. Bapak Ibu sidang jemaat, gereja kita sedang melakukan pembangunan perluasan gedung bertingkat. Kami memohon dukungan doa
dari Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Info diakonia. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang ingin mengikuti penyerahan anak, baptisan air, dan pernikahan dapat menghubungi kontak person yang tertera di layar. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi kegiatan GSJA Ebenezer dan satelit-satelitnya dapat diakses melalui sosial media GSJA Ebenezer. Jangan lupa tetap menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Ebenezer Family, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bersama dengan keluarga besar GSJA Ebenezer Surabaya. Berikut kegiatan gereja kita selama sepekan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui scan QR Code atau transfer bank BCA. Diberitahukan kepada sidang jemaat bahwa GSJA Ebenezer sementara menghentikan semua ibadah onsite mulai 18 Februari 2022 sampai informasi lebih lanjut. Diharapkan sidang jemaat mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube channel GSJA Ebenezer. Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Mari bergabung bersama kami dalam ibadah doa malam. Setiap hari Jumat diadakan secara online pukul 7 malam. Online Gathering TCC dengan tema Relationship, Sabtu 26 Februari 2022 pukul 17.00 via Zoom dengan pembicara Pastor Christopher Tapi Heru. Rasakan dan nikmati lawatan kuasa Allah dalam ibadah live streaming GSJA Ebenezer. Ibadah umum 1 pukul 8 pagi, ibadah umum 2 pukul 5 sore. Jangan lewatkan ibadah sekolah minggu Ebenezer Kids pukul 10 pagi yang selalu hadir dengan acara-acara yang menarik dan memberkati putra-putri Bapak Ibu sidang jemaat. Mari mengawali hari kita dengan doa. Bapak Ibu sidang jemaat yang rindu untuk doa pagi dapat mengikuti ibadah doa pagi setiap hari Selasa sampai Sabtu diadakan secara online pukul 5 pagi. Bapak Ibu sidang jemaat, gereja kita sedang melakukan pembangunan perluasan gedung bertingkat. Kami memohon dukungan doa dari Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Info diakonia. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang ingin mengikuti penyerahan anak, baptisan air, dan pernikahan dapat menghubungi kontak person yang tertera di layar. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi kegiatan GSJA Ebenezer dan satelit-satelitnya dapat diakses melalui sosial media GSJA Ebenezer. Jangan lupa tetap menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Ebenezer Family, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bersama dengan keluarga besar GSJA Ebenezer Surabaya. Berikut kegiatan gereja kita selama sepekan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui scan QR Code atau transfer bank BCA. Diberitahukan kepada sidang jemaat bahwa GSJA Ebenezer sementara menghentikan semua ibadah onsite mulai 18 Februari 2022 sampai informasi lebih lanjut. Diharapkan sidang jemaat mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube channel GSJA Ebenezer.
Senang sekali kami bisa kembali menyambut Bapak Ibu Sidang Jemaat yang mengikuti ibadah sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Joella dan saya Risa. Sebelum kita mendengarkan pengumuman selama 1 minggu depan, kita mau menyambut sidang jemaat yang saat ini sedang mengikuti ibadah secara live streaming, Oke. Kita mau mengucapkan welcome to our home. Wah, untuk semua sidang jemaat yang di rumah masing-masing ataupun yang dimanapun yang mengikuti ibadah live streaming ini, gimana nih kabarnya? Pasti semuanya dalam keadaan luar biasa kan? Pastinya luar biasa dong, Dan pastinya sidang jemaat semua dalam keadaan yang sehat Amin. dan juga penuh dengan sukacita. Amin. Kami juga tidak lupa menyambut Bapak Ibu, saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GSJA Ebenezer. Bisa minta tolong diklik itu tombol like-nya biar Yang kita ada di bisa YouTube. tahu. Iya, di YouTube tuh biar kita bisa tahu ya. Ada yang baru nggak ya kira-kira? Tunggu sebentar, tunggu bentar. Wah, tombol like-nya nambah terus tuh, Wah, Berarti ada yang baru. Puji Tuhan. Kak, kita sambut ya. Mari kita ucapkan Welcome to our home. Nah, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan video pengumuman selama 1 minggu ke depan. Berikut videonya. Shalom Ebenezer Family, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bersama dengan keluarga besar GSJA Ebenezer Surabaya. Berikut kegiatan gereja kita selama sepekan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui scan QR Code atau transfer bank BCA. Diberitahukan kepada sidang jemaat bahwa GSJA Ebenezer sementara menghentikan semua ibadah onsite mulai 18 Februari 2022 sampai informasi lebih lanjut. Diharapkan sidang jemaat mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube channel GSJA Ebenezer. Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Mari bergabung bersama kami dalam ibadah doa malam. Setiap hari Jumat diadakan secara online pukul 7 malam. Online Gathering TCC dengan tema Relationship Sabtu 26 Februari 2022 pukul 17.00 via Zoom dengan pembicara Pastor Christopher Tapi Heru. Rasakan dan nikmati lawatan kuasa Allah dalam ibadah live streaming GSJA Ebenezer. Ibadah umum 1 pukul 8 pagi, ibadah umum 2 pukul 5 sore. Jangan lewatkan ibadah sekolah minggu Ebenezer Gift pukul 10 pagi yang selalu hadir dengan acara-acara yang menarik dan memberkati putra-putri Bapak Ibu sidang jemaat. Mari mengawali hari kita dengan doa. Bapak Ibu sidang jemaat yang rindu untuk doa pagi dapat mengikuti ibadah doa pagi setiap hari Selasa sampai Sabtu diadakan secara online pukul 5 pagi. Bapak Ibu sidang jemaat, gereja kita sedang melakukan pembangunan perluasan gedung bertingkat. Kami memohon dukungan doa dari Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Info diakonia. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang ingin mengikuti penyerahan anak, baptisan air, dan pernikahan dapat menghubungi kontak person yang tertera di layar. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi kegiatan GSJA Ebenezer dan satelit-satelitnya dapat diakses melalui sosial media GSJA Ebenezer. Jangan lupa tetap menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sekian tadi beberapa pengumuman yang perlu Bapak Ibu ketahui. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, semua karena kasih-Mu, berkat-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kami bisa kembali mengikuti ibadah sore hari ini dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah lawatan-Mu hadir Tuhan, memulihkan setiap kami, baik kami yang ada di gereja ini yang melayani maupun semua sidang jemaat dimanapun mereka berada Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. 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 Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu.
Kami mau mengucap syukur Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau puji Engkau. Langit dan bumi pun juga bisa bersyukur dan memuji Tuhan. Amin. Kita mau bersyukur, kita mau memuji Dia. Selayaknya layak, langit dan bumi memuji Tuhan. Amin. Kita mau tepuk tangan, kita mau bersyukur karena Tuhanlah Allah yang luar biasa. Mari sama-sama katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Amin. Langit dan bumi, Allah yang layak kami puji Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Kau puji, kau puji, kau sembah, kau puji, kau sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Kau puji, kau sembah, kau puji, kau sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kita mau tepuk tangan, kita mau kasih semua pujian kita hanya untuk Allah kami yang dahsyat. Amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan-Mu Rajaku, keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Amin. Puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Katakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Kami mau puji Kau Tuhan. Amin. Ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, amin, haleluya. Allah Raja kami Tuhanku, beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan Yesus. Haleluya, Yesus kami ajaib. Mari sama-sama kan Yesus ajaib. Yesuslah yang luar biasa. Amin. Mari sama-sama katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Mari katakan sama-sama, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Yesus ajaib, hanya Yesuslah Tuhan, hanya Dialah Raja. Mari kita sembah Dia. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selalu tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib.
Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kami punya Engkau. Engkaulah Yesus kami yang ajaib. Engkaulah yang berkuasa. Kerajaan-Mu Tuhan luar biasa untuk kami Bapa. Kami bersyukur kuasa-Mu bekerja saat kami berdoa. Terima kasih. Terima kasih Rajaku. Terima kasih. Terima kasih Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesusku. Terima kasih Yesus. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Rohmu bekerja, Engkaulah jawaban kami Tuhan. Terima kasih Tuhanku. Terima kasih Tuhan, Kaulah jawaban kami Allahku. Kaulah jawaban
saat kami percaya Tuhan, saat ku berdoa, kuasa-Mu sedang bekerja. Terima kasih Tuhanku, kami bersyukur.
Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami sore ini, kami mengucap syukur buat pujian penyembahan yang menghantar kami untuk dapat duduk diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu, Ia akan menyampaikan pesan firman Tuhan. Hamba-Mu terbatas Tuhan, tapi bila roh Tuhan yang menyempurnakan melalui roh kudus-Mu di dalam telinga dan hati setiap sidang jemaat-Mu yang sedang menyaksikan sore ini. Basrahkan beritaan firman-Mu, kuduskan, sucikan, menjadi berkat bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sidang jemaat, rekan-rekan muda, baik yang sedang menyaksikan live streaming sore ini. Saya ambil judul renungan sore hari ini di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 17. Stand still and see the salvation of the Lord. Ya, tetaplah berdiri dan lihatlah pembebasan atau keselamatan atau kemerdekaan yang datang dari Tuhan. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Rekan-rekan muda dan Bapak Ibu sidang jemaat, ini sebuah tema yang unfamiliar bagi kita. Sebuah tema yang jujur bagi anak-anak muda nggak masuk akal. Gimana punya banyak masalah harus disuruh diem. Bagi para orang tua yang punya anak masih kecil juga jadi masalah. Di mana besok harus deadline transfer uang sekolah. Hari ini belum ada duit, tapi firman Tuhan mengatakan stand still. Orang Surabaya bilang menengai gitu ya. Diam saja dan lihat Tuhan bekerja. Pertanyaan saya saudara-saudara, apakah kita bisa disuruh diem aja, menengai kalau kita punya banyak masalah dan gak melakukan apa-apa untuk bisa menang atas pertempuran kita? Jujur saudara-saudara, kadang-kadang saking hopelessnya seorang anak Tuhan, bisa saja dia sampai kasih deadline sama Tuhan dalam doanya. Contoh, dia berkata, Tuhan, kapan doa saya dijawab? Berapa lama lagi Tuhan? Besok sudah deadline bayar uang kontrakan. Besok sudah deadline transfer uang sekolah. Kalau doa saya enggak dijawab, maka saya enggak mau melayani Tuhan. Kalau doa saya enggak dijawab, saya enggak mau ke gereja Tuhan. Rata-rata atau kadang-kadang kita temui doa-doa yang seperti ini saudara-saudara. Slide-nya. Apa sih arti dari kata stand still itu? Kata stand still di dalam bahasa Inggris berarti tindakan untuk diam saja. Bukan slide ini, slide berikutnya. Stand still dalam bahasa Inggris dikatakan diam saja. Saya ingat satu lagu yang mengatakan, kue sera, wherever will be. Terserah mau apa kata besok. Apakah diam saja ini seperti ini? Stand still seperti ini? Ternyata tidak saudara. Dalam slide-nya saya tulis bahwa stand still, saya lebih suka menyebutnya sebagai sebuah tindakan iman. Sebagai sebuah semangat seseorang untuk bersandar penuh kepada janji Tuhan. Pernah enggak saudara alami karena dijanjikan seseorang hadiah, mungkin itu dari orang tuamu, mungkin itu dari pimpinanmu, bahkan mungkin dari pacarmu, maka kamu yang dulunya malas kerja, malas belajar, malas melayani, tiba-tiba kamu jadi semangat belajar, semangat bekerja, selamat melayani. Nah saudara-saudara, setiap orang, slide-nya, setiap orang dalam hidup ini pasti merindukan yang namanya kemenangan. Tapi kita perlu tahu ada 2 ayat yang menjadi kondisi kita hari-hari ini. Dikatakan di Mazmur 37 ayat 23-24, Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya.
Alkitab mengatakan saudara bahwa memang Tuhan itu sumber kemenangan. Ia yang menuntun kita pada kemenangan. Tapi jalannya itu enggak selalu mulus. Ya. Jalannya enggak selalu mulus. Kadang ia menuntun kita menuju keadaan yang susah. Firman Tuhan mengatakan sampai jatuh, tergeletak. Sehingga apa? Sehingga kita bertanya, kalau Tuhan janjikan kemenangan di ending pertempuran kita, mengapa saya sampai geletak Tuhan hari ini? Saya harus geletak di rumah karena kena Omikron. Saya harus geletak dalam bisnis saya karena kena PHK. Dan saya banyak hal yang lain Bapak Ibu. Tapi sebenarnya kalau ketika kita diizinkan Tuhan sampai geletak, Tuhan ingin melihat, sanggupkah kita berdiam diri? Artinya kita nggak ngandelin kekuatan kita. Artinya kita nggak ngandelin kepintaran atau kekayaan kita. Sanggup nggak kita sabar menantikan waktunya Tuhan menyatakan kuasa mukjizatnya di dalam hidup kita, Bapak Ibu, rekan-rekan muda. Setahu saya, di dalam pengiringan saya kepada Tuhan, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang setia. Tuhan yang selalu menyertai di dalam segala keadaan kita. Jadi kalau sampai saudara dan saya diizinkan Tuhan sampai jatuh, sampai geletak, saya percaya bahwa keadaan itu masih ada dalam kontrolnya Tuhan. Amin. Masih ada dalam kontrolnya Tuhan. Kebayang nggak misal ilustrasi ya, kalau ada seorang papa, seorang ayah yang mau ngajar anaknya berjalan, anak balita, dibawa anak itu ke pinggir jalan, lalu kemudian ditinggalin anaknya itu, nggak didampingin. Kan nggak tega kan, bisa saja anak itu ketabrak mobil. Kalau bapak di dunia saja nggak tega melakukan hal sekejam itu, apalagi Tuhan. Apalagi Tuhan. Ia adalah Bapak yang setia, mendampingi dan menuntun tiap langkah kita, saudara, sampai mendapatkan kemenangan. Slide-nya. Nah, sore ini kita akan belajar apa dampak atau ciri seseorang yang menjaga semangatnya untuk terus memelihara janji Tuhan agar meraih kemenangan. Slide. Di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat yang pertama dikatakan, setelah itu Bani Moab, Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Bapak Ibu dan rekan-rekan muda, perhatikan kata yang saya garis tebal, kata setelah itu. Berarti ada kejadian yang sedang berlangsung saat itu. Kata setelah itu menunjukkan waktu di mana Yosafat itu sedang gila-gilanya cinta Tuhan. Sedang gila-gilanya berkomitmen melayani Tuhan. Tapi anehnya ujian itu seakan-akan datang di waktu yang gak tepat. Pernah gak ngalamin seperti itu rekan-rekan? Seakan-akan dia punya komitmen cinta Tuhan, melayani Tuhan, itu gak diberkati Tuhan, itu gak direstui Tuhan. Tapi saya mau katakan saudara, justru ujian yang datang pada saudara, di saat engkau sungguh-sungguh komitmen melayani Tuhan, adalah kesempatan bagi saudara dan saya untuk kita alami secara pribadi mukjizat pertolongan Tuhan. Katakan amin saudara-saudara. Kalau saudara-saudara hari-hari ini sedang menghadapi banyak masalah, kesehatan, kena COVID, sakit, kemo, atau masalah keuangan, lagi krisis, kena PHK, apapun juga. Padahal saudara sudah berkomitmen sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya mau katakan, sementara engkau sedang mengundang kesempatan untuk mengalami mukjizat pertolongan Tuhan secara pribadi dalam hidupmu. Kalau saudara berkomitmen melayani Tuhan, lalu hidupmu nyaman-nyaman saja, hidupmu baik-baik saja, maka berhati-hatilah. Karena apa? Karena bisa saja hatimu perlahan-lahan mulai kurang mengandalkan Tuhan. Kenapa saya katakan itu saudara-saudara? Di ayat selanjutnya dikatakan, datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Di dalam literatur sejarah ini jaraknya 25 mil saudara, sekitar 40 kilo ya, deket banget. Jadi Yosafat dan pasukannya gak ada waktu untuk mikirkan strategi, gak ada waktu untuk persiapkan pasukan, gak ada waktu untuk melarikan diri. Selalu saja ketika ada kita melakukan yang benar, masalah datang saudara. Yosafat hadapi bukan hanya satu,
tapi 3 bangsa besar, saudara. Berapa banyak dari kita dulu sekolah, kita pernah dibully orang, ya. Saya dulu waktu sekolah sempat dibully juga, karena saya hitam, karena saya kurus, gak segede ini, karena saya Kristen sendiri, satu kelas. Pernah sampai 3-5 orang bully saya. Saya bingung gimana caranya supaya bisa menang ya. Akhirnya saya cari teman yang badannya lebih gede dari mereka dan yang mereka takutin. Nah setelah tahu saya punya teman seperti itu, mereka nggak berani bully saya lagi. Nah saudara-saudara, Tuhan bisa saja mengacaukan kerjasama Bani Moab dan Bani Amon serta orang Meunim jauh sebelum mereka masuk ke Hazeson Tamar. Tuhan bisa saja memberikan peringatan kepada Yehuda dan Raja Yosafat mengenai rencana penyerangan 3 bangsa itu melalui seorang nabi. Misal seperti peringatan dini ya, peringatan dini bencana alam atau gempa gunung meletus sebulan sebelumnya, setahun sebelumnya. Jadi Yosafat dikasih tahu, hei Yosafat, 3 bulan sebelumnya nanti akan nyerang 3 bangsa. Tapi Tuhan gak melakukan itu. Justru seakan-akan Tuhan membiarkan Raja Yosafat kalah dalam krisis yang gak mungkin diselesaikan oleh kekuatan perangnya. Makanya dampaknya di dalam 2 Tawarik 20 ayat 3 dikatakan Yosafat menjadi takut, saudara. Yosafat menjadi takut. Nah kenapa Tuhan menuntun mereka pada perasaan takut? Kita lihat slide selanjutnya. Di situ dikatakan Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan mencari Tuhan. Tanda pertama orang yang semangat memelihara janji Tuhan adalah dia tetap mencari Tuhan di saat yang sukar. Mau sesulit apapun keadaan hidupmu, janganlah mau berlama-lama tinggal dalam ketakutan. Yosafat menetapkan hati untuk mencari Tuhan. Karena apa? Karena dia tahu sumber kemenangan itu datangnya dari Tuhan. Orang yang semangat percaya janji Tuhan, sesulit apapun masalahnya, ia tahu apa yang harus ia perbuat. Yaitu apa? Mencari Tuhan. Kita lihat slide berikutnya. Tanda kedua. Tanda kedua orang yang semangat memelihara janji Tuhan adalah ia mendapatkan kepercayaan dari orang yang dipimpinnya. Slide-nya di 2 Tawarik 20 ayat 3-4, saya ringkas ayatnya supaya nggak panjang-panjang bacanya. Ia mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul meminta pertolongan pada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saudara, mari kita tempatkan posisi kita pada Raja Yosafat ya. Ia sebagai seorang pemimpin ada di bawah tekanan ya. Sesaat setelah dia mendengar berita penyerangan itu, Yosafat takut. Ya manusia ya, pemimpin juga manusia, sama-sama makan nasi ya. Sama-sama perlu tidur juga. Jadi Yosafat takut. Tapi ia melawan rasa takutnya dengan cari Tuhan, oke? Dan yang luar biasa, dia nggak mau egois dengan rasa takut yang dialami oleh rekan-rekan lainnya, orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian dia kumpulin semua keluarganya, dia kumpulin semua rakyatnya, dan firman Tuhan berkata, Yosafat menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah pertanyaannya, apakah bangsa Yehuda cuek? Apakah bangsa Yehuda EGP, emangnya gue pikirin? Atau enggak mau taat sama rajanya? Nah di dalam kalimat berikutnya saudara-saudara, 2 Tawarik 20 ayat 4 dikatakan, slide-nya, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saudara-saudara, mereka begitu excited, mereka begitu bersemangat, bahkan mereka bersama-sama memikul beban tersebut tanpa perlu dipaksa-paksa mencari Tuhan. Saya jadi ingat saudara-saudara, zaman kita dulu awal-awal melayani Tuhan, zaman kita dulu awal-awal berumah tangga, zaman awal dulu kita cinta Tuhan. Waktu suami, istri, anak-anak masih kecil, masih balita mungkin dikatakan, ayo kita doa yuk buat mesbah keluarga. Semua langsung doa. Saya ngalamin yang masa seperti ini saat ini saudara. Saya satu kali saya kelupaan, saya saking capeknya malah mau tidur, tiba-tiba anak saya nomor 2 katakan gini, lupa enggak doa? Mau tidur kan katanya papa doa, oh iya doa, akhirnya kita doa.
Lalu kemudian juga masa-masa awal luar biasa. Mungkin di dalam tim pelayanan altar, sekali broadcast grup, di dalam grup pelayan dikatakan, yuk kita besok malam doa. Gak usah dijapri lagi, langsung datang. Bahkan jamnya doa, lupa di broadcast di grup, mereka sudah pada tanya, kapan doa? Tapi sekarang saudara, ketika anak-anak sudah besar mungkin, ayo kita doa yuk, alah nanti dulu Pak, gitu ya. Tim pelayanan sudah di broadcast di grup, sudah dijapriin satu-satu, sampai ditanyain, ayo tak jemput ke rumah, ya tetap aja ada yang gak mau datang gitu. Nah itu adalah fakta, realita, kenyataan hari-hari ini. Apakah engkau sedang menghadapi masalah yang seperti ini saudara? Kita semuanya mengalami yang sama, saya pun mengalami yang sama. Apa kuncinya untuk kita dapat kepercayaan lagi seperti Yosafat? Slide-nya. Filipi 2 ayat yang ke-5-7 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Tuhan ingin kita dapat kepercayaan lagi dari orang yang dipimpinnya. Caranya gimana? Miliki kerendahan hati saudara. Mau terbuka. Mau mengakui kelemahan kita. Mau mengakui rasa takut kita. Bukan hanya kepada Tuhan. Akan tetapi kepada sesama yang sudah Tuhan tempatkan di sekitar kita. Seperti Raja Yosafat. Dia terbuka kepada Tuhan. Dia terbuka kepada rakyatnya. Enggak mudah bagi seorang pemimpin terbuka mengenai rasa takutnya. Tapi Yosafat melakukannya. Kalau Yosafat bisa, saya percaya kita semua bisa. Ingat saudara, karisma buat engkau dikenal orang, tapi karakter yang membuat orang percaya padamu. Slide berikutnya. Tanda ketiga, orang yang semangat memelihara janji Tuhan. Ia disertai Tuhan, saudara. Ia disertai Tuhan. 2 Tawarik 20 ayat 14-17, slide-nya. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benayah bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, tuanku Raja Yosafat, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Tanda ketiga, ada penyertaan Tuhan saudara. Ini adalah janji Tuhan. Orang yang disertai Tuhan, dia bisa kalahkan rasa takut dalam hatinya. Karena apa? Karena ia bisa memiliki janji Tuhan. Tuhan akan berperang untuknya. Dan lihatlah bagaimana Tuhan beri kemenangan. Orang yang disertai Tuhan, saudara, ia enggak banyak tanya. Ia enggak banyak tawar-menawar sama perintah Tuhan. Kadang saya bertanya ya saudara, bagaimana sih bentuk tuntunan Tuhan dalam hidup saya gitu ya. Supaya saya enggak melangkah. Kadang-kadang kita yang melayani, kita sering tanya sama Tuhan, Tuhan saya keliru enggak ya jadi hamba Tuhan gitu ya. Kadang-kadang kita yang melayani juga sama, bertanya seperti itu. Kadang-kadang yang sudah menikah gitu ya, sering bertanya, apalagi kalau lihat pasangannya lagi tidur ya. Lagi tidur, pules gitu, ngorok gitu ya, sampai ngiler-ngiler di bantal gitu. Kadang-kadang kita bertanya, aduh salah enggak ya saya menikah dengan pasangan saya ini gitu. Kadang-kadang kita tanya seperti itu. Atau mungkin yang buka usaha di sebuah tempat, toko, kemudian sepi. Terus kita tanya, salah enggak ya saya buka toko di sini ya? Gitu. Nah saya mau katakan saudara, pastikan bahwa suara Tuhan itu yang membuat hatimu tenang saudara. Ada damai sejahtera saudara. Menenangkan, tidak jarang kita menutup doa kita dengan perasaan yang bahagia, yang lega. Buktinya apa? Slide-nya. 2 Tawarik 20 ayat 18-19. Dikatakan di situ, lalu berlututnya Yosafat dengan mukanya ke tanah, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi, Bani Kehat, Bani Korah bangkit berdiri menyanyikan pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak bangkit berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh.
saudara-saudara. Jadi ketika suara Tuhan dikatakan, Yosafat itu berlutut mukanya sampai ke tanah, saudara. Orang Lewi, Bani Kehat, Bani Korah memuji Tuhan. Bahkan ayat 20 dikatakan, gak peduli berat ringannya perintah Tuhan, gak peduli masuk akal atau tidaknya perintah Tuhan, karena gak masuk akal, saudara. Disuruh perang, tapi yang di depan itu orang yang mainkan musik. Orang yang menaikkan pujian, bukannya pemanah, bukannya orang yang bawa pedang. Suruh nyanyi waktu nyerang musuh. Walaupun gak masuk akal, walaupun berat, tapi firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-20 tadi, keesokan harinya, pagi-pagi, mereka gak menunda-nunda, saudara. Mereka gak ragu, mereka gak banyak tanya, dan mereka menuju ke medan perang. Pertanyaannya bagi kita, kalau suara Tuhan sudah datang bagi kita, apakah kita masih ragu? Apakah kita masih khawatir? Apakah kita masih mau menunda-nunda kalau sudah Tuhan berbicara bagi kita? Saya mau katakan saudara-saudara, mari leader singer, pemain musik bisa maju ke depan. Di dalam kedaulatan Tuhan, saudara, Tuhan itu enggak harus menceritakan segala sesuatunya kepada kita. Di dalam kedaulatan Tuhan, saudara, Tuhan gak harus menjelaskan secara detail seluruh rencananya bagi kita. Tapi Tuhan mau kita beri respon yang benar kepada Tuhan, saudara. Akhir ceritanya gimana? 2 Tawarik 20 ayat 23-24. Ketika orang Yehuda menuju medan perang, mereka hanya menemukan jasad. Mereka hanya menemukan jasad. Mereka musuhnya itu justru saling serang menyerang satu sama lain. Dan akhirnya Raja Yosafat dan rakyatnya pulang dengan bawa kemenangan, saudara. Bahkan apa? Mereka menang perang tanpa mengangkat pedang. Karena apa? Karena Tuhan yang berperang. Slide yang terakhir. Akibatnya apa? Akibatnya Tuhan mengaruniakan, ya. Mengaruniakan ya, berarti tanpa daya upaya kita, tanpa kepintaran kita. Slide, Tuhan mengaruniakan kemenangan dan keamanan padanya. 2 Tawarik 20 ayat 28-30. Ketika mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus, karena Allahnya mengaruniakan kepadanya keamanan kepadanya di segala penjuru. Saudara, setelah seseorang mencari Tuhan, setelah seseorang mendapatkan kepercayaan dari orang yang dipimpinnya, setelah ia mendapatkan penyertaan Tuhan melalui janjinya, maka akibatnya apa? Tuhan mengaruniakan kemenangan dan keamanan. Dan terbukti apa? Karena kemenangan itu membuat ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri lain. Ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh Israel. Kenapa, saudara? Karena Tuhan yang berperang. Karena Tuhan yang memberikan kemenangan. Bagi bangsa Israel di masa itu dan bagi kita saat ini. Oleh karena itu, peliharalah janji Tuhan. Tekunlah mencari Tuhan di masa sukar. Dapatkan kepercayaan dari orang-orang yang kau pimpin dengan bertumbuh di dalam karaktermu. Dapatkan penyertaan Tuhan yang mendatangkan kemenangan. Dengar suara Tuhan, lakukan tanpa ragu-ragu, tanpa banyak tanya. Dan yang terakhir, dampaknya Tuhan akan memberikan kemenangan. Area apapun yang sedang kau gumulkan saat ini, kesehatankah, keuangankah, usaha pekerjaan, pelayanankah, percayalah janji Tuhan ya dan amin saat ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Tata kasih karunia-Mu Bapa. Oh, haleluya. Kekuatanku hanya dalam
yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Di sini kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Terjadi di sini. Kesempasan terjadi di sini. Haleluya. 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 Mari rekan-rekan muda sidang jemaat dimanapun kau berada saat ini, jikalau engkau sedang menggumulkan banyak hal, angkat tangan kananmu dan taruh tangan kirimu di atas dadamu. Katakan, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Tuhan, saya menghadapi banyak pertempuran, baik kesehatan, baik keuangan, baik perekonomian, baik pekerjaan saya. Padahal saya sudah berkomitmen sama Tuhan. Saudara-saudara, engkau tidak sendiri. Kita semuanya menghadapi masalah yang sama. Tapi janji Tuhan ya dan amin sore hari ini. Jikalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, jikalau kita sungguh-sungguh bertumbuh di dalam karakter kita, jikalau kita sungguh-sungguh merespon yang tepat pada apa yang Tuhan katakan, percayalah Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita. Kita hanya akan berdiri melihat, tapi tangan Tuhan yang bekerja mendatangkan pemulihan bagi kita, mendatangkan kesembuhan bagi kita, mendatangkan pemeliharaan bagi kita, mendatangkan kelepasan bagi kita. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, buat jemaatmu yang saat ini sedang terbaring lemah, baik di rumah ataupun di rumah sakit, kuasa Tuhan bekerja, menjamah menyembuhkan mereka. Yang sedang bergumul di dalam pekerjaan, usaha perekonomian, Tuhan, Engkau memelihara hidup mereka. Kami percaya ketika mereka sungguh-sungguh bersandar pada Tuhan, Engkau menyertai mereka. Yang bergumul akan apapun juga Tuhan, hubungan-hubungan dalam keluarga, biarlah damai sejahtera Tuhan melimpahkan di dalam kehidupan mereka. Tutup dengan darah Yesus kehidupan kami, para hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, di dalam segala kasih karunia Tuhan. Karena kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri Tuhan, tapi karena oleh kasih karunia Tuhan, kami dimerdekakan, kami dimenangkan, kami disembuhkan, dan kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap berdoa buat gereja kami. Terus pakai gereja kami menjadi kekuatan, menjadi pertolongan, menjadi pemberita Injil Tuhan dimanapun Tuhan percayakan. Kami percaya Tuhan, Tuhan memakai gereja kami menjadi mercusuar rohani, memberitakan Injil Tuhan dimanapun dan setiap kesempatan. Terima kasih Tuhan, kami sudah di penghujung ibadah kami. Kami percaya tangan Tuhan menyertai langkah kami. Sepanjang minggu yang berjalan ke depan, kami ada dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan. Apapun keputusan-keputusan yang kami ambil sepanjang minggu berjalan ini,
tangan Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih Tuhan, rekan-rekan mulia dikasih Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Bapak Ibu sidang jemaat. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Bahkan Tuhan memperhadapkan wajahnya kepadamu dan melepaskan berkat damai sejahtera. Sepanjang hari ini, sepanjang sisa bulan ini, sepanjang sisa tahun ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datangnya kali kedua. Mari kita semua yang percaya dan mengimani, kita katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Kita akan naikkan pujian yang pertama tadi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Haleluya. Keagungan yang mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sampai jumpa di dalam ibadah live streaming kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.